Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pujirianto selaku dosen mata kuliah strategi pembelajaran. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan untuk mengulang atau memperbaiki presentasi saya sebelumnya yang terjadi kesalahan pada variabel pembelajaran Reigelut ini. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa ini adalah variabel pembelajaran dari Robert Gagne. Baik, akan saya ulangi. Kita akan mempelajari tentang strategi pembelajaran Robert Gagne. Nah, sebelum kita masuk, kita akan memahami bersama apa sih itu strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai semua komponen materi, paket pengajaran, dan prosedur yang digunakan untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, jadi strategi pembelajaran ini merupakan sebuah kumpulan dari berbagai komponennya, tidak bisa dipisahkan satu-satu. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran, pola kegiatan pembelajaran. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh guru secara kontekstual, sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, serta tujuan khusus pembelajaran yang dirumuskan. Oke, ini dia kedudukan strategi pembelajaran dalam teknologi pendidikan. Menurut ICT, kedudukan strategi pembelajaran adalah memfasilitasi pembelajaran dengan tujuan efektif, efisien, dan daya tarik pembelajaran. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah keefektifan, efisiensi, dan juga daya tarik pembelajaran. Nah, selain itu, strategi pembelajaran juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja, kapabilitas, ataupun produktivitas. Nah, strategi variabel pembelajaran ini disampaikan oleh Reigelut ya. Jadi, untuk mencapai hasil yaitu keefektifan, efisiensi, dan juga daya tarik pembelajaran, maka sebuah pembelajaran harus kita desain sesuai dengan kondisi siswa dan juga tujuan karakteristik bidang studi itu serta karakteristik peserta didik itu sendiri. Kenapa demikian? Karena ketika kita sudah memahami kondisi dari situasi yang ada, itu maka metode yang akan kita gunakan untuk mengatasi hal tersebut tentu saja berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan juga karakteristik peserta didik, juga tujuan pembelajarannya. Nah, dengan kita memahami kondisi di awal, maka metode yang kita gunakan bisa beragam ya. Beragam itu tadi menyesuaikan mereka. Hasilnya keefektifan, efisiensi, dan juga daya tarik pembelajaran. Nah, di sini Robert Gagne menyebutkan bahwa ada 9 event of interaction atau 9 langkah atau peristiwa dan juga tahapan-tahapan berurutan yang tujuannya adalah memberi kondisi sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang pertama adalah dengan menarik perhatian atau gain attention. Nah, ini sempat disebutkan kalau gain itu adalah semacam kail pancing itu. Maka di pembelajaran ini pentingnya kita mendapatkan atensi dari peserta didik. Bisa kita gunakan caranya yaitu dengan menanyai mereka terkait dengan hal-hal apa yang akan kita pelajari gitu. Jadi kita memberikan informasi atau kita bisa juga menanyai mereka. Pokoknya yang pertama dalam pembelajaran itu harus menarik siswa agar mau belajar hal itu gitu.
Nah, selanjutnya adalah inform learner of the objective. Nah, ini adalah menginformasikan peserta didik apa sih tujuannya dari pembelajaran ini. Karena ketika mereka sudah paham apa tujuannya, apa manfaatnya, maka mereka secara otomatis akan sadar untuk belajar hal itu. Nah, ketiga adalah stimulate recall of prior learning atau merangsang, mengingat pembelajaran yang sebelumnya mereka dapatkan terkait dengan pembelajaran itu. Nah, ini akan membuat kita tahu seberapa dalam sih siswa paham dengan materi ini sebelumnya atau bahkan belum paham sama sekali. Selanjutnya adalah menyajikan isi. Nah, menyajikan isi ini sangat penting karena ini akan menjadi sumber informasi bagi siswa. Bagaimana kita menyajikannya akan sangat dilihat oleh dia gitu, akan dilihat oleh mereka selaku siswa. Apakah ini kira-kira kontennya isinya bagus atau tidak. Jadi kita harus maksimal di menyajikan isi ini. Nah, selanjutnya adalah ketika kita sudah menyajikan isi, kita akan memberikan bimbingan belajar kepada mereka. Nah, kita bisa memberikan bimbingan mereka dengan cara memberikan contoh-contoh ya. Misalnya mereka bingung, mereka masih bingung, lalu kita memberikan contoh-contoh yang sederhana terkait dengan materi yang kita sampaikan. Selanjutnya adalah praktek atau menghasilkan kinerja ya, elicit performance. Nah, ini adalah saat dimana mereka bisa melakukan praktek terkait hasil dari pembelajaran yang kita berikan tadi. Nah, setelah praktek, kita memberikan umpan balik atau memberikan feedback kepada mereka. Ya, yang ketujuh yaitu provide feedback. Ini tujuannya agar peserta didik mengantisipasi kesalahan atau kesalahpahaman mereka terkait dengan materi itu tadi. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita bisa meluruskannya gitu. Selanjutnya adalah assess performance atau menilai kinerja. Nah, setelah mereka melakukan praktek, kita sudah memberikan feedback, maka kita berhak untuk menilainya. Nah, di sini siswa bisa memahami sebenarnya mereka belum paham di bagian mana, dan juga mereka bisa mengetahui kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukannya dalam pembelajaran gitu. Nah, yang ke-9 adalah meningkatkan penguatan atau retensi dan alih pengetahuan, enhance, retention, and transfer. Nah, ini adalah bagaimana setelah proses sekian itu tadi, 8 proses itu tadi sudah terjadi, bagaimana siswa ini mempraktekkan dalam yang hal-hal yang baru gitu. Bagaimana mereka mempraktekkan ilmu mereka ketika menemukan situasi kondisi yang baru begitu. Jadi implementasinya. Nah, ini dia, ada ragam strategi pembelajaran yang dapat dilihat dari pendekatannya. Nah, ada 2 ya. Yang pertama adalah student center, di mana pembelajaran itu berpusat kepada siswa atau kepada murid. Nah, ini yang sering digaung-gaungkan di masa saat ini ya, karena siswa harus terlibat aktif, proaktif gitu dalam pembelajaran dan tidak boleh pasif. Karena di masa seperti ini adanya diskusi-diskusi dan juga adanya latihan public speaking ketika mereka melakukan pembelajaran antar siswa terutama, itu bisa menjadikan mereka berani tampil di depan dan juga berani mengkomunikasikan apa yang mereka pikirkan. Nah, lawannya dari student center ini adalah teacher center. Nah, teacher center ini berpusat kepada guru pembelajarannya, jadi akan pasif ya pembelajarannya, karena itu tadi pembelajarannya dikuasai oleh guru sebagai sumber informasi, sehingga akan terjadi pasif itu, siswanya tidak terlalu berani berkomentar atau juga tidak berani mengemukakan pendapatnya. Nah, itu ya, jadi memang saat ini disarankan untuk melakukan strategi student center gitu. Ya, ini tadi adalah contoh-contoh student center. Ada small group discussion, ini sangat berguna untuk melatih pembicaraan dan juga menyatukan pola pikir. Ada cooperative learning, role play, ada
banyak sekali. Nah, ini bisa dijadikan acuan untuk bisa membuat kelas yang student center tetapi tetap menarik begitu. Nah, itu tadi dari saya. Sekian.